Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iPhone favorit kalian di tahun 2025 dan menyambut tahun 2026 teman-temannya. Seperti kita tahu iPhone 17 itu udah rilis dan udah banyak banget orang yang pakai iPhone 17 teman-teman. Terutama untuk iPhone 17 Pro Max yang memang di Singapura udah rilis dan sekarang kita udah bisa ngedapetin iPhone 17 Pro Max setelah sebelumnya beberapa minggu lalu kita melakukan PO teman-temannya. Nah, jadi di sini tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pemesanan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi hype iPhone 17 Pro Max itu tinggi banget menurut gue secara pribadi dengan warna oranye dan juga desainnya yang di luar dugaan. Desainnya sangat-sangat berubah secara radikal. Tapi desain iPhone 17 Pro Max itu bukan sebuah desain yang baru pernah gue lihat. Kalau nggak salah itu desainnya juga mirip sama Poco teman-temannya. Ini cuma pendapat gue secara pribadi. Nah, jadi kemarin pas gue nonton F1 di GP Singapura awal Oktober kemarin teman-temannya, itu gue ada visit ke salah satu store gadget juga teman-temannya. Dan di sana itu gue ngeliatin iPhone 17 Pro Max dan megang langsung. Nah, informasi buat kalian, kalau misalkan di Singapura sana itu udah banyak banget teman-teman orang yang menggunakan iPhone 17 Pro Max warawiri, terutama untuk warna oranye ngejreng banget dan mereka tidak menggunakan case sama sekali, which is itu kayak seperti pengen pamer ini loh iPhone 17 Pro Max gua teman-teman. Selain itu warna yang putih itu juga keren banget ya pas gue lihat orang warawiri menggunakan iPhone 17 Pro Max. Nah, di sini kemarin gue sempet datang ke salah satu gadget store. Di sini gue pengen kasih lihat ke kalian. Ini gue nyamperin toko ini, kemudian gue lihat iPhone 17 Pro Max. Di sini gue ngeliat untuk dari sisi warnanya ini oke banget guys ya, kalau untuk dari sisi warna. Tapi gue nggak tahu nih teman-temannya kalau misalkan desainnya ini cocok nggak buat kalian. Tapi bagi gue secara pribadi desainnya gue kurang cocok. Cuman gue suka aja dengan warnanya teman-temannya. Nah, kemudian kalau misalkan gue disuruh milih, gue rasa gue akan mengambil iPhone 17 Pro aja. Kalau ini kan 17 Pro Max, nah dan ini warna 17 Pro nya juga keren. Tapi kalau untuk dari sisi pegangannya, gue ngerasa 17 Pro itu lebih solid untuk tangan gue secara pribadi. Nah, ini adalah iPhone Air. iPhone Air ini gue udah notice banget ini nggak cocok banget buat gue guys ya. Sedangkan kalau untuk iPhone 17 base model sama aja sih dengan iPhone 16 nih secara sekilas teman-temannya. Nah, jadi dengan perilisan iPhone 17 yang warawiri banget, hype-nya masih tinggi banget, sebenarnya kalian itu ingin menggunakan iPhone apa sih teman-temannya? Apa kalian akan langsung menggunakan iPhone 17 atau mungkin kalian punya favorit iPhone lain di tahun 2025 atau menyambut tahun 2026 ini teman-temannya? Oke guys, jadi gue punya beberapa iPhone yang memang sekarang ini lagi gue pakai dan untuk kehidupan sehari-hari itu masih menunjang kinerja gue secara pribadi. Yang pertama adalah iPhone 12 mini teman-temannya. Ini sudah gue pakai hampir 1 tahun dan gue ngerasa memang tidak ada permasalahan sama sekali kecuali satu hal dari sisi baterai guys ya. Jadi untuk bentuknya yang ramping dan mungkin seperti ini untuk kegiatan sehari-hari itu enak banget ya. Gue secara pribadi memang tidak memiliki permasalahan sama sekali dengan iPhone 12 mini ini. Kameranya memang cuma 2 tapi ada lensa ultrawide, menurut gue itu udah cukup buat gue secara pribadi teman-teman. Kemudian kalau misalkan untuk dari sisi performa cukup keras karena dia masih bisa menjalankan game-game berat seperti PUBG, Mobile Legends dan lain-lain teman-teman. Tapi jujur zaman sekarang ini gue udah jarang banget untuk main game dan gue rasa rata-rata iPhone itu memang nggak cocok buat main game dari sisi baterai teman-teman ya. Kemudian untuk dari skor Antutunya sendiri ini masih di angka 1 jutaan teman-teman, 1.183.856. Untuk nilainya ini nggak bisa dibilang rendah tapi juga nggak tinggi banget. Cuman ini tuh masih bisa banget untuk kalian pakai dalam kegiatan kalian sehari-hari teman-temannya. Di sini gue cuma pengen share ke kalian salah satu kelemahan iPhone 12 mini ini adalah dari sisi baterai. Jadi kalau kalian tanya ke gue rekomendasinya apa untuk tahun 2025 atau 2026 ini, iPhone 12 mini ini nggak gue sertakan karena bagi gue iPhone 13 adalah rekomendasi yang paling minimum untuk kalian bawa pulang teman-temannya. iPhone 12 mini ini terlepas dari kamera dan performanya masih sangat bagus banget, cuman dia kendalanya adalah dari sisi baterai teman-temannya. Nah, kemudian kalau untuk 12 mini ini juga udah support yang namanya iOS 26, tapi otomatis untuk Apple Intelligence-nya udah nggak dapat sama sekali. Kalian jangan terlalu berharap teman-temannya. Di sini akan gue share ke kalian kalau misalkan iPhone 12 mini ini masih ngedapetin iOS 26 teman-temannya. Kita cek dulu. Di sini kalian bisa lihat kalau untuk 12 mini gue ini ada yang namanya 18.71 yang sedang gue pakai dan juga bisa di-upgrade ke iOS 26 teman-teman. Nah, di sini gue cuma pengen bilang ke kalian kalau iPhone 12 mini ini juga masih ngedapetin untuk update iOS dari Apple lumayan panjang juga guys ya, dan tanpa terasa selama 1 tahun pemakaian gue secara pribadi gue tidak merasakan permasalahan yang terlalu besar dari iPhone 12 mini ini teman-teman ya. Tapi tetap aja rekomendasi gue bukan di 12 mini, cuma tetap di iPhone 13. Kalau
Kalau untuk 12 mini ini kalian tanya sebagai second iPhone kalian atau secondary hand, itu sangat-sangat cocok untuk daily driver kalian yang kedua. Tapi kalau untuk iPhone utama, gue rasa 12 mini ini nggak cocok, dan gue lebih rekomendasiin kalian untuk menggunakan iPhone 13 langsung teman-teman ya. Oke, selanjutnya gue punya iPhone SE 2020 yang menurut gue secara pribadi masih sangat stabil di tahun 2025 ini teman-teman. Untuk menyambut tahun 2026, gue pun masih yakin dengan performa di iPhone SE 2020 ini teman-temannya. Yang pertama-tama gue pengen sharing ke kalian kalau misalkan untuk iPhone ini tuh masih ngedapetin iOS 26. Di sini kalian lihat sendiri, ini adalah iPhone terendah yang masih mendapatkan iOS 26, dan ini udah gue update ke iOS 26.01 yang paling baru teman-temannya. Menurut gue secara pribadi iPhone SE 2020 ini lebih dari sisi desainnya udah jadul, tapi bagi gua untuk aspek nostalgianya masih sangat berasa. Kalau misalkan kalian tanya ke gua iPhone 12 mini atau iPhone SE 2020, dari sisi performa gua pasti memilih iPhone 12 mini sih. Tapi kalau untuk dari sisi seperti nostalgia dan untuk dari sisi gimana teman-temannya feelingnya, gua rasa SE 2020 ini lebih nampol daripada iPhone 12 mini. iPhone 12 mini itu kan desainnya udah flat, seluruh layarnya full, tapi ini masih ada yang namanya Touch ID, jadi kita masih menggunakan Touch ID untuk membuka iPhone ini, dan belum ada yang namanya Face ID teman-teman ya. Jadi kalau menurut gue secara pribadi, kalau misalkan kalian tanya iPhone SE 2020 ini juga kelemahannya apa, itu dari sisi baterai, dan juga gue nggak rekomendasiin ke kalian kecuali untuk daily driver yang kedua. Nah, jadi setelah sebelumnya gue rekomendasiin ke kalian untuk menggunakan iPhone 13, kalau misalkan sekarang gue akan rekomendasikan kalian untuk menggunakan iPhone 15 base model. Tapi yang terbaik adalah tetap iPhone 15 Pro ya, kalau untuk varian 15 itu yang lagi ngerekam di ini teman-teman ya, kamera ini teman-teman. Nah, kenapa gue bisa rekomendasikan 15 atau 15 Pro? Karena perbedaannya dengan iPhone 16 dan 17 itu nggak terlalu jauh teman-teman ya. Bayangkan iPhone 12 mini pun masih sangat kuat, apalagi untuk iPhone 15 Pro atau 15 base model yang dari warnanya pun bagus teman-teman ya. Jadi kalau untuk iPhone 15 warna pink, hijau itu keren banget, dan untuk 15 Pro warna hitamnya ini juga keren menurut gua secara pribadi. Jadi selain iPhone 13, varian base model 15 atau 15 Pro, kalau misalkan kalian masih bisa dapetin unit yang bagus, itu layak banget untuk kalian pakai di tahun sekarang atau di tahun depan teman-teman ya. Tapi kalau untuk iPhone SE 2020 ini buat apa ya? Gue rasa untuk secondary juga cukup teman-teman ya. Oke, jadi kemudian kalau kalian tanya ke gua kalau antara 12 mini atau SE 2020 kalian lebih worth it yang mana, gua rasa tetap 12 mini teman-temannya, walaupun dari sisi desainnya gua lebih suka SE 2020 karena yang paling utama itu adalah ini udah 5G, dan SE 2020 itu belum 5G guys sayangnya. Jadi untuk SE sendiri itu mulai dari varian 2022 itu baru dapetin 5G, tapi kalau untuk SE 2020 ini nggak dapetin 5G teman-temannya. Jadi setelah gue bilang ke kalian untuk iPhone yang harus kalian pinang itu mungkin dari iPhone 13, kemudian untuk iPhone 15 base model ataupun 15 Pro. Kemudian selanjutnya kalau kalian pengen coba 16, gue rasa terlalu tanggung teman-temannya. Kalau misalkan kalian punya budget, langsung aja ambil 17 base model atau 15 Pro aja kalau misalnya masih dapetin unit yang menurut gue bagus teman-temannya. Kalau untuk iPhone 16 sendiri gue rasa ini bagus banget guys ya, cuman tanggung sih teman-temannya. Kemarin gue juga beli sebenarnya tanggung sih. Kalau gue lebih prefer iPhone 16 Pro aja. Jadi karena gue sebelumnya pakai iPhone 13, gue upgrade ke iPhone 16 itu nggak berasa masalah sih guys ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sekarang nanya ke gue apa rekomendasinya, ya mungkin mulai dari 13 base model, kemudian 15 base model ataupun 15 Pro kalau misalnya masih dapetin yang bagus unitnya, kemudian langsung aja ke iPhone 17 teman-teman. Kalau kalian tanya ke gue iPhone 16 oke nggak? Oke, tapi sayang banget sih guys, kenapa nggak kalian langsung beli yang baru aja? Gue sih rencananya tidak ada pengen beli iPhone 17 Pro. Rencana gue secara pribadi adalah gue tetap pakai iPhone 15 Pro ini ya. Mungkin ini gue ganti biar ibu bos yang pakai iPhone 16 Pro aja nanti teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian tuh beli iPhone cuman kayak ibu bos cuman karena keinginan warnanya yang bagus doang, gue rasa jangan teman-temannya. Mending kalian beli iPhone itu yang sesuai dengan kualitas. Kalau untuk warnanya mungkin kalian bisa beli case yang sesuai dengan warna kesukaan kalian teman-temannya. Oke, sekian video gue kali ini. Semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran bahwa jangan gimana ya, dengan keluarnya iPhone 17 ini kalian jangan stres, santai aja. Walaupun hype-nya tinggi, santai aja, nggak perlu FOMO.
pilih iPhone yang benar-benar worth it teman-teman. Kalau kalian tanya ke gue yang paling worth it itu apa, iPhone 15 ataupun 15 Pro teman-teman ya. Tapi yang paling murah dan bisa kalian dapetin dengan kualitas bagus itu mungkin dari iPhone 13. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys ya.